Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Kababikus MTS Negeri 1 Kebumen. Yang saya hormati kakak-kakak pembina, kakak dewan, dan kakak kawan-kawanku yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara pelantikan dan serah terima jabatan Dewan Penggalang MTS Negeri 1 Kebumen tahun pelajaran 2020-2021 tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di akhir zaman nanti. Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, susunan acara pelantikan dan serah terima jabatan Dewan Penggalang MTS Negeri 1 Kebumen tahun pelajaran 2020-2021 sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Pramuka. 3. Pelantikan dan serah terima jabatan Dewan Penggalang MTS Negeri 1 Kebumen tahun pelajaran 2020-2021. 4. Sambutan Kababikus MTS Negeri 1 Kebumen. 5. Menyanyikan lagu syukur. 6. Pembacaan doa. 7. Penutup. Berhubung waktu sudah siang, marilah kita mulai acara pada siang hari ini. Acara pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Dilanjutkan acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Pramuka. Hadirin dimohon berdiri. Sana
Hadirin silakan duduk kembali. Dilanjutkan acara ketiga, pelantikan dan serah terima jabatan Dewan Penggalang MTS Negeri 1 Kebumen tahun pelajaran 2020-2021. Siap, maju, jalan. Siap, maju, jalan. Persiapan. Kami serahkan estafet kepemimpinan Gudeg 29 untuk diteruskan sampai tujuan. Kami terima estafet kepemimpinan Gudeg 29 untuk diteruskan sampai tujuan. Kami serahkan estafet kepemimpinan Gudeg 30 untuk diteruskan sampai tujuan. Kami terima estafet kepemimpinan Gudeg 30 untuk diteruskan sampai tujuan. Selesai. Gerak kanan, gerak kiri, gerak. Pelantikan Dewan Penggalang gugus depan 029 garis miring 030 MTS Negeri 1 Kebumen tahun pelajaran 2020-2021. Adik-adik, sebelum kakak melantik dan mengukuhkan adik-adik sebagai pengurus Dewan Penggalang, kakak perlu menegaskan bahwa Dewan Penggalang adalah suatu wadah pengorganisasian kegiatan penggalang di gugus depan dan mengatur aktivitas serta kehidupan sehari-hari penggalang. Untuk itu, sebelum pelantikan, kakak akan mengajukan beberapa pertanyaan. Kakak minta adik-adik untuk memberi jawaban dengan tegas, dengan sukarela, dan yang dilandasi satya dan dharma pramuka Indonesia. 1. Dewan Penggalang pada hakikatnya adalah pengurus satuan penggalang yang dengan sukarela dan aktif dalam kegiatan kepramukaan di penggalang. Bersediakah adik-adik untuk menjadi pengurus Dewan Penggalang MTS Negeri 1 Kebumen? Siap, bersedia. Yang kedua, Trisatya dan Jasa Dharma adalah kode etik setiap anggota pramuka. Bersediakah adik-adik menjalankan dalam kehidupan sehari-hari? Siap, bersedia. Yang ketiga, sebagai perwujudan kesetiaan, bersediakah adik-adik secara sukarela dengan hati yang tulus ikhlas mengucapkan janji pramuka Trisatya? Siap, bersedia. Selanjutnya ikuti ucapan saya. Trisatya. Trisatya. Demi kehormatanku aku berjanji Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menepati jasa dharma. Atas dasar janji satya yang adik-adik ucapkan, dengan disertai kesanggupan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus Dewan Penggalang MTS Negeri 1 Kebumen, maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kakak melantik dan mengukuhkan adik-adik sebagai pengurus Dewan Penggalang MTS Negeri 1 Kebumen.
dan duduk. Jalan. Gerak kanan. Gerak. Gerak kanan, gerak kiri, gerak. Gerak kiri, gerak. Maju. Jalan. Kiri, gerak. Gerak, gerak. Hadirin yang saya hormati, dilanjutkan acara keempat, yakni sambutan Kapatikus MTS Negeri 1 Kebumen. Beliau Bapak Haji Muhammad Siswanto, MPDI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada yang terhormat Wakil Kepala Bidang Kesiswaan Kak Taufik Rahman SPD yang saya hormati. Pada yang terhormat kakak-kakak pembina, Kakak Peru, Kak Yakino, dan Kak Yosi sama Kak Rini, ya. Kak Aris ini berdekatan dengan anggota pramuka, jadi seperti anggota pramuka. Kemudian Kak Alwani, fotografer yang mengawal pada siang ini. Wabil khusus adik-adik sekalian, mengurus penggalan, Dewan Penggalan yang pengurus lama dan pengurus baru, serta adik-adik yang saat ini bisa hadir, yang saya cintai dan sangat saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan pelantikan secara sederhana ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, selawat serta salam mudah-mudahan tetap ada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Kakak pembina yang saya hormati, wabil khusus adik-adik yang saya cintai dan sangat-sangat banggakan. Hari ini adalah merupakan hari yang bersejarah untuk pramuka di gugus depan MTS Negeri 1 Kebumen. Karena pada hari ini kita melaksanakan satu proses regenerasi dalam rangka untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan di Dewan Penggalan di MTS Negeri 1 Kebumen. Adik-adik sekalian, proses pergantian kepemimpinan itu mutlak diperlukan dalam sebuah organisasi dalam rangka untuk menghidupkan organisasi. Jadi sebuah organisasi itu akan bisa berjalan dengan baik apabila di situ ada proses regenerasi. Nah, alhamdulillah hari ini gugus depan MTS 1 Kebumen melaksanakan proses itu walaupun dalam keadaan yang sangat sederhana. Karena apa? Karena saat ini kita masih mengalami masa pandemi. Situasi seperti ini memang menyulitkan bagi kita semua. Bapak Ibu guru sudah kangen untuk mengajar dengan anak-anak. Anak-anak sekalian, adik-adik juga sangat kepingin untuk
belajar di madrasah. Adik-adik yang anggota pramuka itu juga kepingin cepat-cepat untuk bersama-sama latihan pramuka, berkegiatan pramuka di madrasah kita. Tapi kan ini tidak mungkin karena proses sekarang ini masih dalam masa pandemi. Mudah-mudahan ada sekalian kondisi ini tidak lama lagi bisa kita lalui dan kita bisa hidup normal lagi. Kemarin Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyampaikan bahwa tahun pelajaran 2020-2021 semester genap di Januari di 2021 sekolah atau madrasah itu boleh melaksanakan proses pembelajaran tatap muka. Tetapi syaratnya harus mendapatkan izin dari kepala daerah, ya dalam ini kalau Kebumen ya Bapak Bupati. Artinya apa? Artinya itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah atau kabupaten. Ya kalau nanti Pak Bupati Kebumen itu sudah membolehkan kita belajar tatap muka, ya kita akan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Karena ya pada dasarnya Bapak Ibu guru ya harus kepengen mengajar. Kalian juga sudah jenuh ya di rumah jenuh. Ya kepengen untuk di madrasah. Nah, kalau nanti proses pembelajaran tatap muka itu dilaksanakan, tentu tidak bisa dilaksanakan secara normal. Adik-adik harus bisa satu, memakai masker. Ya jangan sampai lepas masker. Nah ini yang kadang-kadang agak susah. Kalau sudah ketemu dengan temannya di kelas, ngobrol, minum es krim, wah terus akhirnya kelalaian maskernya dibuka. Nah ini padahal kalau nanti masker dibuka, maka droplet itu akan bisa muncrat gitu ya, dan itu bisa menularkan ke yang lain. Maka masker itu penting dalam rangka untuk menjaga diri dan menjaga adik-adik sekalian. Jadi masker itu menjaga diri kita dari droplet penularan orang lain, dan apabila kita itu kena virus berarti menjaga orang lain, kan begitu. Sehingga nanti kalau adik-adik sudah melaksanakan proses tatap muka, masker jangan sampai ditinggalkan. Yang kedua itu jaga jarak, tidak boleh berkerumun. Jadi harus menjaga jarak 1 meter. Nah, kalau sudah ketemu sama temannya itu berumpi di kelas kan kadang-kadang tidak terasa kan. Ini kebiasaan baru yang mau tidak mau harus kita ikuti supaya kita selamat. Yang terakhir apa? Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sudah disiapkan oleh Satgas COVID-19 yang dikomandani oleh Kak Taufik, nanti dibantu dengan yang lain. Nah kalau nanti adik-adik masuk di madrasah, maka terlebih dahulu harus diukur suhu tubuhnya. Nanti kalau suhu tubuhnya itu di atas 37 derajat Celcius ya harus kembali pulang. Dan ketika masuk pun harus menjaga jarak. Nah ini hal-hal yang harus diketahui oleh adik-adik sekalian. Nanti apabila adik-adik masuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Kemudian untuk kegiatan ekstrakurikuler pramuka, sebagaimana yang telah diumumkan oleh Pak Nadiem, segala bentuk ekstrakurikuler itu tidak diperbolehkan. Maka dalam hal ini pramuka juga tidak diperbolehkan. Pembelajaran saja itu dibatasi hanya beberapa jam, dan kita pakai kurikulum darurat yang kalau di MTs Negeri 1 Kebumen maksimal itu 67% serapannya. Jadi adik-adik sekalian itu selama 1 semester ini, bahkan bukan hanya 1 semester ini ya, semester yang lalu kan berapa bulan,
Tapi penuh di semester ini serapan itu maksimal hanya 67%. Maksimalnya itu kita lebih tinggi dibanding dengan SMP sebelah. SMP itu 50%, kita 67%. Nah, dengan situasi seperti ini, adik-adik kita harus waspada. Pramuka itu bagian dari kegiatan yang tidak diperbolehkan nanti apabila pembelajaran tatap muka dilaksanakan. Nah, oleh karena itu proses regenerasi sudah dijalankan, tinggal proses kegiatan itu yang harus dilaksanakan. Nah, proses kegiatan yang dilaksanakan pramuka di madrasah kita di masa pandemi seperti ini bagaimana? Ya kita harus kreatif. Kakak-kakak pembina di dalam mendampingi adik-adik ketika melaksanakan proses pendampingan dan pembinaan harus kreatif. Karena tidak boleh melalui tatap muka, harus dilakukan melalui daring atau dalam jaringan. Sehingga kami berharap kakak pembina dan adik-adik sekalian, walaupun masa pandemi seperti ini, proses ekstrakurikuler pramuka itu ya tetap dijalankan. Setiap Jumat sore ya, setiap Jumat sore itu dilaksanakan kegiatan pramuka tetapi dalam bentuk daring. Memang agak susah kita untuk melaksanakan ini karena pramuka itu identik dengan keceriaan, identik dengan ketangkasan. Kalau kita lihat kan hanya berapa persen yang berhubungan dengan knowledge atau pengetahuan itu. Karena memang pada intinya pramuka itu diarahkan supaya adik-adik itu memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, keceriaan, kemudian kecakapan, solidaritas yang baik, rasa jiwa sosial gitu. Tapi dalam masa seperti ini, kalau dilakukan dengan melalui proses tatap muka tidak mungkin. Maka itu dilaksanakan dalam bentuk secara daring. Sehingga silakan kakak-kakak pembina untuk mengembangkan kreativitas dalam rangka untuk membina adik-adik kita. Kuartir Ranting, kuartir cabang juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan dan itu dalam rangka untuk menggairahkan kegiatan pramuka. Karena tidak boleh pramuka itu berhenti di madrasah. Walaupun situasi seperti ini, kita tetap akan melakukan proses kegiatan pramuka walaupun dalam situasi yang berbeda. Ya tentu harus disesuaikan. Kan tidak mungkin kita itu melakukan tema camping, tidak mungkin loh. Kalau dulu camping, tema kan begitu. Ya pramuka itu identik dengan itu, identik dengan melatih ketangkasan, uji nyali dan sebagainya. Tapi itu tidak bisa kita laksanakan ya, kita laksanakan secara virtual. Ya mungkin kalau dilaksanakan di rumah ya camping sendiri di rumah nggak apa-apa ya. Bikin tenda apa masak-masak sendiri. Artinya proses tetap dijalankan walaupun situasi dan kondisi yang seperti ini. Ada sekalian wabil khusus kakak pembina. Saya mengucapkan terima kasih atas proses regenerasi ini selaku kepala madrasah memberikan apresiasi. Mudah-mudahan proses regenerasi ini akan bisa tetap menjadikan kegiatan pramuka di madrasah kita betul-betul bisa diadakan. Target kita itu bukan hanya juara di tingkat kabupaten, tapi di tingkat provinsi. Tadi pagi saya mengumpulkan Pak Taufik, Kak Taufik dan Kak Sudirman karena hari ini diminta untuk menyetorkan data prestasi guru dan peserta didik. Setelah kita inventarisir, kalau di tingkat kabupaten itu prestasi kita itu terlalu banyak, banyak sekali ya, Kak Taufik, banyak sekali. Kita laporkan yang tingkat provinsi, nasional dan internasional.
Kalau saya lihat teman-teman yang melaporkan itu kan kabupaten itu dicantumkan benar-benar. Kita sudah tidak level seperti itu. Level kita itu di tingkat nasional paling tidak. Tapi kalau pramuka saya kira untuk tingkat nasional agak susah juga ya Pak. Ya minimal provinsi ya. Maka saya berharap adik-adik sekalian yang baru ini, pengurusan yang baru ini merancang bagaimana pramuka di madrasah kita itu nanti di tingkat provinsi itu bisa kita banggakan. Nah, kalau kita mau di tingkat provinsi bisa dibanggakan, tentu di tingkat kabupaten harus kita menjadi yang terbaik. Ini memang pekerjaan yang sangat berat karena saingan-saingan kita itu luar biasa. Tetapi saya yakin tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita capai di dunia ini kalau kita sudah punya niat dan berikhtiar. Yang penting adalah bahwa kita berikhtiar ya, kita berniat. Nah, perkara nanti yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita berjuang, jangan sampai kita lengah. Dan yang paling penting adalah sekalian jaga kesehatan di rumah. Walaupun dalam kondisi seperti ini tidak terjadi pembelajaran tatap muka, bukan berarti kemudian di rumah adik-adik sekalian berkumpul secara bebas dengan teman-teman. Jangan sampai kami ada laporan bahwa anak-anak atau anggota pramuka khususnya madrasah kita itu dilaporkan oleh masyarakat gara-gara berkumpul tanpa ada jaga jarak. Jangan sampai itu terjadi. Sebab dalam situasi seperti ini itu memang sangat kita hindari. Maka kemarin saya tanya sama Pak Kak Yakino sama Kak Iru, itu yang mengikuti kegiatan berapa? Oh hanya 7 ya Pak? 7. Kalau 7 insya Allah jaga jarak, tetap protokol kesehatan dijaga. Kalau terlalu banyak dan itu menjadi isu nasional bisa jadi masalah. Kepala KUA di Jakarta itu dicopot gara-gara menghadiri kerumunan. Nah ini harus kita hindari, ya. Jadi harus hati-hati sekali. Saya kira itu adik-adik sekalian dan kakak-kakak pembina dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka mengurus Dewan Penggalang yang baru saya nyatakan dikukuhkan, dan yang lama saya mengucapkan terima kasih atas pengabdiannya selama 1 tahun. Mudah-mudahan amal ibadah yang anak adik-adik laksanakan menjadi catatan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pengurus yang baru selamat bekerja, lakukan koordinasi, silakan untuk menyesuaikan diri dengan masa pandemi yang seperti sekarang ini. Ingat, sekali lagi selalu saya katakan, kita harus melaksanakan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan selalu menjaga kesehatan. Karena itu adalah merupakan yang utama. Keselamatan adalah yang utama, itu yang harus kita utamakan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan keluarga besar Madrasah Sanawiyah di satu dokumen dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya, wabil khusus dari penyakit Covid-19. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selamat berjuang adik-adik sekalian. Semoga Allah meridhoi kita. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Muhammad Siswanto MPDI. Dilanjutkan acara kelima menyanyikan lagu syukur. Hadirin mohon untuk berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Acara berikutnya pembacaan doa oleh petugas. Kepada petugas disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami menundukkan kepala sejenak semata-mata mengharap rahmat dan karunia-Mu. Pada hari ini kami segenap gerakan pramuka MTSN 1 Kebumen melaksanakan pelantikan dan serah terima jabatan Dewan Penggalang tahun pelajaran 2020-2021. Ya Allah, berikanlah petunjuk dan bimbingan-Mu agar kami dapat melaksanakan apa yang telah kami laksanakan. Ya Allah yang Maha Pengasih, berikanlah kemudahan pada kami dan jangan Kau beri beban berat pada kami yang kami tak sanggup memikulnya. Ya Allah yang Maha Penyayang, jadikanlah kegiatan ini menjadi awal kami menuju kesuksesan di masa depan, agar kami dapat berlatih, bekerja, dan berkarya untuk mengabdi pada tanah air pertiwi. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan pelantikan Dewan Penggalang ini, bimbinglah kami agar menjadi pribadi yang lebih disiplin, pribadi yang santun, dan memiliki akhlak yang mulia sesuai dengan satya dan dharma pramuka. Ya Allah yang Maha Sempurna, dengarkanlah doa kami dan kabulkanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara terakhir penutup. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Demikian tadi susunan acara pelantikan dan serah terima jabatan Dewan Penggalang MTS Negeri 1 Kebumen tahun pelajaran 2020-2021. Saya selaku